Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan taufik hidayah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada maghrib hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita atau hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, di rumah Allah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan, mendirikan solat maghrib sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjemaah. Kemudian daripada itu kita pun senantiasa berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat beliau telah membuat pengorbanan atas agama, sehingga hidayah Islam ini tersebar kepada seluruh manusia, sampailah dalam diri pribadi kita masing-masing pada hari ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, siapa yang berselawat, kurang lebih artinya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka dia akan mendapatkan faedah, atau dia akan mendapatkan fadilah 10 kali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu sebab nanti Rasulullah SAW memberikan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu salah satu diantaranya adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Perkara agama. Sebab dengan adanya agama, maka manusia ini akan berpeluang untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya. Dengan adanya agama, maka awal mula daripada Rasulullah SAW dihantar ke atas muka bumi ini adalah bagaimana dalam kehidupan sahabat-sahabat beliau ini ada agama. Ada agama. Sehingga dengan kehidupan yang sebelumnya, sebelum adanya agama dalam diri para sahabat, dikenal dengan kehidupan jahiliyah. Kehidupan yang tidak beraturan, kehidupan yang keterbelakangan yang luar biasa. Itulah keadaan sebelum adanya agama dalam diri para sahabat. Tapi dengan datangnya agama, datangnya Rasulullah SAW mengajak sahabat kepada Islam, maka dengan susah payah, dengan pengorbanan Rasulullah, sehingga satu persatu sahabat masuk ke dalam Islam, maka apa yang terjadi? Kehidupan yang jahiliyah ini berubah menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama kita katakan, kalau dalam diri manusia ini datang keridhaan Allah, maka perkara persoalan kehidupan manusia dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya nanti ini telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya keridhaan Allah. Maka inilah hadirin yang mulia yang menjadi itibar, contoh bagi kita, seperti mana para sahabat bagaimana menghadirkan agama di dalam diri kita ini. Agama yang sempurna bagaimana wujud dalam hati-hati kita. Sebab dengan adanya agama yang sempurna dalam diri kita ini,
maka akan juga mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Jadi peluang untuk diridainya diri kita ini daripada Allah Ta'ala terbuka sampai hari kiamat. Dengan syarat mengikuti langkah-langkah sahabat dengan baik, mengikuti perjuangan sahabat, sehingga Allah SWT datangkan keridaannya dalam diri-diri kita. Ulama kita katakan, kenapa keridaan Allah datang dalam diri sahabat? Karena dalam diri para sahabat ini sempurna iman, hadirin. Iman mereka telah sempurna. Tidak ada lagi keraguan dalam iman mereka. 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sahabat ini. Sehingga ulama kita katakan dalam perkara amal ketika ada kekurangan, maka itu ada maaf daripada Allah Ta'ala. Ada maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara imaniyah, kalau ada kurang, kalau ada cacat, maka tidak ada maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada di neraka selama-lamanya, nauzubillah. Maka inilah yang awal digembleng dalam kehidupan sahabat oleh Rasulullah. Bagaimana tauhid sahabat, iman sahabat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini betul-betul tertancap di hati-hati para sahabat. Bukan hanya di lisan-lisan. Sebab kata ulama kita, bila la ilaha illallah ini masih di lisan-lisan kita, baru di ucapan-ucapan kita, belum tertancap betul di hati kita, maka ini belum lagi mampu memberikan kemanfaatan yang luar biasa di dalam diri dan kehidupan kita. Kalau dalam diri sahabat karena begitu iman mereka, la ilaha illallah ini tertancap di hati-hati mereka, maka apa yang terjadi? Semua keadaan-keadaan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang menenggelamkan bisa jadi jalan raya oleh sahabat. Gunung yang begitu kokoh bisa dibelah oleh sahabat tadi. Binatang-binatang buas yang begitu menakutkan di tengah hutan menjadi penunjuk-penunjuk jalan ketika sahabat tersesat di tengah hutan, menjadi security penjaga-penjaga sahabat tadi. Ini semua keadaan dirubah oleh Allah Ta'ala. Disebabkan karena iman sahabat ini sempurna dalam diri-diri mereka. Sehingga dengan kesempurnaan iman ini, maka insya Allah diri yang mulia di akhir hayat ini akan mampu kita mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW sabdakan, Man kana fi akhir kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir ucapannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Tapi ulama kita katakan perkara ini bukan perkara yang mudah. Mungkin ketika kita masih ada dalam kehidupan ini, masih ada napas kita, maka kita mampu wirid sampai ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Tapi di saat sakratul maut, kata ulama kita, disinilah perjuangan yang luar biasa. Disitulah kelihatan siapa yang ada hakikat iman dalam hatinya, yang ada kebesaran Allah dalam hatinya, maka di saat itulah yang akan keluar di lisannya adalah di akhir ucapannya la ilaha illallah. Maka inilah keselamatan, inilah kesuksesan hadirin. Ketika di akhir hayat kita ini mampu mengucapkan kalimat thayyibah ini, maka inilah kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sebenarnya.
Makanya hadirin yang mulia, ketika sahabat ada yang ditombak oleh orang kafir, maka dia hanya tersenyum. Hadirin yang mulia, sahabat ini semakin disiksa, semakin dianiaya. Bagaimana dia keluar daripada akidah, hadirin. Bagaimana dia supaya keluar dari Islam ketika zaman mereka disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi apa yang terbetik di lisan-lisan mereka ini adalah ahad, ahad, ahad. Penyiksaan yang begitu luar biasa. Tapi yang keluar di lisan-lisan mereka ini Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang satu. Mereka ketika di akhir hayatnya sementara ditombak, dia tersenyum. Sehingga orang-orang yang melihatnya keheranan. Mereka heran. Mereka ini dalam keadaan disiksa, kok malah tersenyum. Maknanya kata ulama kita, bahwa mereka sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diperlihatkan tempatnya setelah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu di jannahnya Allah taala? Dia sudah terbayang di sana. Sudah diperlihatkan, inilah orang-orang yang sukses. Inilah tempat kamu. Sudah dia lihat tadi. Surga tempatnya dia sudah lihat. Keindahan, kenikmatan, segalanya apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Nabi, mereka telah saksikan. Masih hidup di dunia, tapi telah menyaksikan hal-hal seperti itu. Maka inilah usaha kita memasukkan iman yang sempurna. Maka bagaimana caranya? Hari-hari kita belajar bicara kebesaran Allah. Senantiasa mengulang-ulang pembicaraan kita ini kebesaran Allah. Merubah pembicaraan makhluk kepada pembicaraan halik, hadirin yang mulia. Merubah pembicaraan dunia kepada pembicaraan kehidupan akhirat. Inilah cara-caranya menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Berjumpa dengan orang, bicara kebesaran Allah. Berjumpa dengan teman, bicara kebesaran Allah. Setiap saat melihat keadaan-keadaan alam, memikirkan kebesaran Allah SWT. Semua hadirin yang mulia, agar supaya betul-betul tertancap iman sebagaimana imannya para sahabat tadi. Sempurna dalam diri mereka. Kemudian sempurna pula pengamalan kepada sunnah Rasulullah SAW. Itulah kehidupan sahabat. Mencontoh kepada kehidupan Rasulullah. Tidak terlepas dalam kehidupan sahabat ini kehidupan Rasulullah. Mulai mereka dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mencontoh kepada kehidupan Rasulullah. Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan kepada para sahabat bahwa man ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bukti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam surga. Jaminan daripada Rasulullah kepada orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan dia. Itulah sahabat. Sempurna kehidupan Rasulullah mereka amalkan. 1 kali 24 jam setiap hari. Tak sedikit pun yang bagaimanapun sedikitnya sunnah Rasulullah, sahabat ini tidak mau ketinggalan. Dalam riwayat ketika Rasulullah SAW mengadakan safar, perjalanan bersama sahabat, maka lewat di sebuah pohon, maka ranting pohon ini ke bawah. Maksudnya diri yang mulia, ketika tidak ditundukkan kepala maka akan terkena kepala. Maka di depan Rasulullah SAW tundukkan kepalanya. Maka diikuti oleh sahabat di belakangnya. Beberapa saat kemudian dijelaskan ulama kita, sepeninggal baginda Nabi SAW, beliau telah wafat. Maka pohon pun tidak ada di situ. Tapi ketika sahabat lewati tempat tersebut, maka dia berbuat sebagaimana Rasulullah berbuat.
Apa itu? Tetap dia menundukkan kepala-kepala mereka, hadirin. Padahal sudah tidak ada ranting pohon lagi. Pohonnya sudah ditebang, kata ulama kita. Inilah hadirin yang mulia, sekecil-kecil seperti itu. Sahabat hadirin yang mulia tetap mengikutinya, tetap mengamalkannya, tetap melaksanakannya. Begitu sayangnya, begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Apakah lagi yang besar? Sunnah Rasulullah SAW yang besar-besar, seperti mana mendakwahkan agama hadirin. Jangankan yang kecil, yang besar, jangankan yang besar, yang sekecil-kecil itu hadirin yang mulia, sahabat ini perbuat. Apalagi yang besar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga hadirin yang mulia, ketika kalau tidak salah di perang Tabuk, bagaimana sahabat ini ditaskil, diajak untuk berkorban untuk agama. Maka apa yang terjadi? Seluruh sahabat berlomba-lomba berkorban. Datang Abu Bakar, kurbankan seluruh hartanya. Datang Umar, bawa separuh hartanya. Datang Utsman bin Affan, sepertiga hartanya hadirin. Ali radhiyallahu anhu demikian hadirin. Sahabat ini, sahabat-sahabat yang lain berlomba-lomba juga berkorban untuk agama. Itulah sunnah Rasulullah SAW yang besar hadirin. Mendakwahkan agama, berkorban atas agama. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sempurnanya iman dalam diri-diri kita ini, maka akan berbanding lurus dengan pengamalan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin kuat dia dalam mengamalkan ini agama. Perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu dia amalkan. Sejauh mana iman dia hadirin? Berbanding lurus hadirin. Sejauh mana iman kita, maka sejauh itulah amalan kita mampu kita amalkan. Sebagaimana sahabat kalau tertinggal hadirin yang mulia takbiratul ula dalam solatnya, solat berjemaah, maka dia berkabung selama 3 hari hadirin. Seperti orang yang kehilangan keluarganya, telah ditinggalkan, telah meninggal salah seorang keluarganya, 3 hari lamanya berkabung. Itu sahabat tertinggal takbiratul ula bersama imam di dalam solat berjamaah. Ketika dia tertinggal solat berjamaah, maka dia berkabung sahabat ini 7 hari lamanya, 1 minggu hadirin. Kalau dia tertinggal solat berjamaah, ini sahabat, masya Allah, luar biasa hadirin yang mulia. Kalau kita begitu lemahnya iman umat hari ini, maka jangankan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, mungkin hadirin yang mulia, berapa banyak yang tertinggal daripada sholat jamaah kita. Perasaan kita biasa-biasa saja hadirin. Belum lagi bersedih sebagaimana sedihnya sahabat. Nah, ini menandakan kata ulama kita bahwa iman-iman kita ini berada di tahap-tahap yang rendah hadirin yang mulia. Nah, inilah yang kita mau usahakan tingkatkan terus sampai kita tinggalkan dunia hadirin yang mulia. Sebab mesti 100% iman ini sebelum kita berjumpa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai 99,9% iman kita baru kita tinggalkan dunia hadirin. Maka apa yang terjadi? Kita akan berada dalam penderitaan hadirin yang mulia. Maka inilah hadirin yang mulia, kedatangan jamaah-jamaah seperti ini pun di tempat bapak-bapak ini adalah tidak ada maksud lain kecuali untuk islah diri, memperbaiki diri. Bagaimana supaya diri-diri kita ini, iman ini semakin meningkat. Dengan meningkatnya iman, maka meningkat pula amal-amal yang kita laksanakan. Inilah maksud rombongan-rombongan silaturahmi seperti ini. Tidak ada maksud-maksud untuk pergi mau menceramai, mendakwai, tapi tujuan utama adalah untuk perbaikan diri. Dengan sarana ketemu sama sesama saudara muslim, bersilaturahim, berjumpa dengan saudara muslim, sarananya
sehingga islah diri itu betul-betul dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarananya adalah bersilaturahmi, ketemu sesama saudara-saudara Islam. Maka ini akan ada islah di situ hadirin. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibuat oleh sahabat. Mereka berpencar ke seluruh dunia. Sahabat itu berpencar hadirin yang mulia. Sehingga di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an, maka 2/3 bumi ini dikuasai orang Islam, tunduk kepada orang Islam hadirin. 2/3 di zaman Khalifah Umar. Maknanya hadirin yang mulia, kemakmuran di saat itu. Sampai-sampai hadirin yang mulia, ulama kita katakan, begitu makmurnya kehidupan di saat itu, sampai ke beberapa generasi di belakangnya hadirin yang mulia. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ketenangan yang luar biasa. Serigala dengan kambing minum di satu wadah yang sama hadirin. Begitu tenangnya keadaan, begitu akurnya keadaan pada saat itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini daripada pengorbanan yang terdahulu sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pun bagaimana kita mau belajar Pak, berkorban untuk agama. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi nabi selepas beliau. Tapi tanggung jawab agama ini dibebankan kepada beliau sampai datangnya hari kiamat. Sementara umur beliau yang begitu pendek, kurang lebih 63 tahun. Maka siapakah yang diamanahkan tanggung jawab ini? Adalah umat daripada Rasulullah SAW. Di dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Qul hasihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan bahwa kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah SWT. Itu jalannya Rasulullah SAW. Di atas keterangan yang jelas. Hujjah kata para ulama ini adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Ana, kata Nabi, tugasku wa manittaba'ani, dan tugas para pengikutku. Maka hadirin yang mulia, seluruh orang Islam, laki, perempuan, orang tua, orang muda, ada semua tanggung jawab agama ini. Siapapun kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, semua kita ada amanah tanggung jawab atas agama, yang sebagai generasi penerus pelanjut daripada Rasulullah SAW. Sejak kita mengaku sebagai orang Muslim, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tanggung jawab ini ada di pundak kita, ada di pundak-pundak kita. Tidak, bukan hanya kepada laki-laki, semua perempuan juga demikian. Laki perempuan, maka semua kita bertanggung jawab atas agama ini. Maka itulah hadirin yang mulia, hadirnya kami satu rombongan di tempat bapak-bapak ini adalah dalam maksud belajar juga. Di samping yang paling utama islah diri, kami juga belajar mengambil tanggung jawab atas agama. Belajar berkorban atas agama, meninggalkan kesibukan keperluan dunia sementara, kurang lebih 3 hari beriktikaf di sini untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara muslim kita, saling memberi semangat untuk sama-sama mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW. Maka dengan perkara ini kita akan ada semangat untuk mengamalkan ini agama. Kalau kita saling bahu-membahu,
membawa ini agama, berkorban atas agama, maka insya Allah suatu masa agama ini pun akan jaya kembali. Sebagaimana jayanya di zaman-zaman terdahulu. Di zaman para sahabat, di zaman halifah-halifah di belakang mereka ini, berjayanya daripada agama kita ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah kami pun masih ada satu hari sini. Besok kami ada program di pagi hari, ada taklim pagi. Kurang lebih jam 9 dimulai. Bapak-bapak, saudara-saudara kami yang tidak ada kesibukan, yang sangat mendesak, bolehlah kita hadir di tempat ini untuk kita program sama-sama. Buat majelis taklim sini, mendengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga semakin semangat kita dalam mengamalkan ini agama. Dan kita juga berazam, berniat yang kuat untuk meluangkan waktu kita masing-masing. Berapa hari kemampuan kita, dengan harta kita masing-masing, harta dan diri kita bawa untuk berjuang atas agama. Berapapun kemampuan diri kita ini, waktu kita, kita belajar berkorban untuk agama. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 10 hari, terus sampai berapa lama saja, sampai 4 bulan pun, lebih dari itu pun kita bagi waktu untuk agama. Maka untuk itu insya Allah semua kita siap ambil bagian insya Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kelemahan dari diri pribadi saya yang sementara dalam keadaan belajar menyampaikan perkara-perkara agama. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama mampu kita amalkan, terutama diri pribadi kami dan kepada pendengar bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini, insyaallah. Sempurnanya majelis, marilah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.